Apakah Ibu tahu cara pencegahan penyakit obesitas dan diabetes? Cara pencegahannya sih jangan terlalu banyak makan gorengan kayak yang berminyak-minyak, apalagi yang bersantan juga dikurang-kurangin gitu. Bagaimana cara menjaga pola makan yang sehat dalam kehidupan sehari-hari? Kalau kata ini ya 4 sehat 5 sempurna begitu ya, yang banyak makan sayur, buah-buahan gitu. Ibaratnya gizi-gizian yang penting itulah, protein juga harus ya, semacam ikan, daging, telur itu harusnya pasti itu dah sehari-harinya itu harus dijaga. Ya, badan sehat, tubuh juga kita seimbang. Bagaimana cara Ibu mengajarkan pola makan yang sehat untuk anak Ibu? Ya, saya ajarin makan sayuran, buah-buahan. Walaupun kadang nggak mau, saya paksa aja sih. Oh iya. Iya. Berarti bisa dibilang hampir setiap hari asupan sayuran atau buah ada ya, Bu? Ya, lumayan sih ada. Oke, baik. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat sekitar sini terkait pentingnya kesehatan? Kalau kesadaran mungkin masih 50-50 ya, 50%. Karena apa? Satu, mungkin sosialisasinya kurang, kemudian memang edukasinya juga kurang, karena kan setiap orang pasti beda-beda kan. Iya, Pak. Ada yang menganggapnya sepele, ada yang menganggapnya serius. Artinya ya nggak terlalu rendah, nggak terlalu sedang-sedang lah. Halo guys, jadi kita lagi di UPN Veteran Jakarta yang di Limo di Fakultas Ilmu Kesehatan. So guys, jadi hari ini kita lagi ada di Laboratorium Gizi dan Kimia Dasar di Fikes UPN Veteran Jakarta. Ya, nama gue Andrian Maulana dari Prodi Gizi. Kenapa sih lu tertarik memilih jurusan gizi gitu? Kalau itu sih karena gue dulu emang pernah ini ya, overweight gitu ya. Terus gue ikut diet gitu, terus nonton video-video gimana caranya untuk turunin berat badan, terus kayak makanan ini berapa kalori, terus kayak protein, karbo itu. Akhirnya gue kayak, oh nih lumayan ngerti juga nih, akhirnya pilih gizi gitu. Seberapa penting sih gizi buat kesehatan masyarakat? Penting sih, penting banget ya, karena kalau secara kesadaran masyarakat itu yang mengerti gizi itu artinya dia bisa lebih mengelola asupan makanan dengan baik. Dan juga kalau gizi masyarakat ini dikategorikan sebagai seimbang, itu bisa meningkatkan kualitas hidup mereka gitu. Jadi mereka makanannya nggak asal-asalan gitu loh, gitu. Kira-kira ada nggak sih makanan yang langsung menuhin semua asupan gizi? Kalau satu makanan aja sih nggak ada ya, tapi kalau dalam satu piring itu bisa aja. Jadi penting itu ada utamanya karbohidrat ya, ada nasi, ada singkong gitu. Terus juga sayuran itu penting juga. Yang disarankan itu kalau sayuran itu sekitar 150 gram atau seporsi lah ya gitu. Terus juga harus ada protein hewani kayak ayam, telur, ikan gitu. Sama juga protein nabati kayak tempe gitu. Iya, itu yang penting sih. Benefit yang didapat jika mengonsumsi sayuran dan buah-buahan? Kalau dari sayur buah-buahan tuh utamanya pastinya karena sayur ini kan mengandung banyak serat ya. Serat juga. Terus kalau sayur dan buah ini juga banyak mengandung vitamin gitu, yang biasanya nggak bisa didapat dari makanan kayak cuma nasi atau roti gitu. Jadi itu penting. Apalagi disarankan itu oleh WHO itu sayur dan buah ini 450 gram. Jadi sayur itu 250 gram dan buahnya 150 gram gitu. Karena ya balik lagi tadi memang penting gitu, ada kandungan vitamin, ada serat ini. Kalau untuk protein, memang protein itu salah satu makronutrisi yang membangun otot gitu, untuk daging kita. Karena ya kalau misalnya nggak ada protein, artinya otot dalam tubuh kita ini akan digunakan untuk energi gitu, dan kita bisa dibilang kayak jadi kurus gitu loh, gitu. Kita lihat yuk, Bimo sama Raffi lagi wawancara orang. Tuh guys, mereka lagi wawancara yang kedua kalinya sama salah satu mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat. Dia ada Kayla yang videoin. Kenapa tertarik memilih jurusan kesehatan masyarakat? Awalnya gue emang gak pernah mikir untuk masuk Kesmas, sampai suatu saat di semester kelas 12 gue jadi kader posyandu remaja di kelurahan gue, dan di situ gue ketemu banyak tenaga kesehatan dan akhirnya gue masuk Kesmas deh. Apa upaya yang dilakukan untuk mencegah dari terjangkitnya penyakit? Kalau di Kesmas kita biasa nyebutnya PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Itu hal yang paling kecil yang bisa kita lakuin, mulai dari cuci tangan, sikat gigi sesuai aturannya. Itu hal yang paling kecil yang bisa kita lakuin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memberikan sedikit evaluasi tentang pembelajaran PJBL ini.
Menurut kami pembelajaran PJBL ini sudah cukup baik, namun sedikit menyulitkan, dan nanti mungkin bisa ditinjau lagi dari pemilihan materinya bagaimana. Jadi benefit yang kita dapatkan selama pelaksanaan PJBL ini, kelompok kami jadi lebih tahu bagaimana keadaan kesehatan masyarakat yang ada di Pasar Minggu. Kayak mungkin untuk kesan selama PJBL ini tuh menurut kita tuh menguras banyak tenaga ya, karena yang pertama kita tuh punya beberapa kendala. Salah satunya adalah perizinan ke puskesmas, dimana kayak menurut kami prosedurnya tuh sangat sedikit ribet, dan apalagi kita kan semester 1 yang istilahnya belum tahu apa-apa nih, tapi nggak masalah, itu jadiin kita sebuah pembelajaran guys. Yang terakhir pesannya itu untuk kedepannya kami memikirkan secara matang bagaimana prosedur terkait PJBL ini dan lebih berkoordinasi antar anggota kelompok, kayak komunikasinya harus lancar, kayak pembagian tugas-tugasnya itu harus secara rata gitu. Sekian sedikit evaluasi dari kelompok 1 tentang pembelajaran PJBL ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.